Gimana jadinya kalau Godzilla ada di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga? Apakah dia bakal semakin kuat karena menyerap radiasi dari perang nuklir? Atau dia akan senang ketika umat manusia akhirnya akan musnah, sehingga tidak ada lagi kerusakan di bumi? Mari kita bahas, guys. Now I am become death, the destroyer of worlds. Kutu Film bawa dulu kalian ke cerita komik yang agak relate sama sosok Godzilla di tengah-tengah Perang Dunia. Jadi di komik berjudul Godzilla The Half Century War, Godzilla diceritain menjadi sosok penyebab terjadinya perang setengah abad non-stop yang melibatkan hampir semua negara di bumi. Jadi di komik ini, Godzilla dan munculnya kaiju-kaiju lain membuktikan bahwa bumi bukanlah tempat yang aman bagi manusia. Karena setiap harinya pasti ada peristiwa pertempuran kaiju di suatu negara. Dan biasanya pertempuran yang paling hebat dan tingkat kerusakannya sangat besar adalah ketika adanya Godzilla. Karena itu semua, negara di dunia sepakat kalau Godzilla lah yang harus dimusnahkan terlebih dahulu karena dialah yang menjadi penyebab munculnya kaiju-kaiju lain yang ingin menantangnya. Sayangnya, Godzilla sangat sulit dimusnahkan bahkan dengan senjata mutakhir sekalipun. Sehingga setiap kali Godzilla singgah di wilayah padat penduduk, wilayah tersebut sudah pasti berakhir menjadi layaknya bekas peperangan besar. Nah, negara yang menjadi lemah karena disinggahi Godzilla ini kadang memicu suatu negara untuk meruntuhkan negara itu seutuhnya, sehingga perang antar negara pun kerap terjadi karena disebabkan sosok Godzilla. Di komik ini, perang melawan Godzilla terjadi selama setengah abad non-stop dari tahun 1954 sampai tahun 2002. Ketika teknologi sudah maju dan manusia sudah mampu menciptakan lubang hitam buatan sehingga para kaiju bisa dipindahkan ke dimensi lain. Nah, bagaimana jika Godzilla ada di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga? Well, kalau di komik The Half Century War kan Godzilla adalah penyebab perang itu terjadi. Nah, gimana kalau Godzilla ada di Perang Dunia yang bukan disebabkan oleh dirinya? Seperti yang diprediksi banyak pengamat, di Perang Dunia Ketiga bisa jadi menjadi ajang bagi negara yang memiliki senjata nuklir untuk menggunakan bom pemusnah massal tersebut. Sehingga skala kehancurannya sudah pasti lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Robert Oppenheimer, sang penemu bom atom, mengatakan bahwa dirinya sudah membuat sebuah chain reaction atau reaksi berantai yang dimana kalau ada satu negara menggunakan bom atom, maka itu akan memicu negara lainnya untuk membalas serangan dengan senjata yang sama. Sehingga kiamat benar-benar akan dibuat oleh manusia sendiri. Nah, dalam hal ini, secara filosofis, Godzilla adalah karakter yang merepresentasikan bom atom hidup untuk menggambarkan kerusakan yang disebabkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Lantas, bagaimana kalau secara cerita, Godzilla dihadapkan sama perang nuklir? Well, dalam penggambaran beberapa film Godzilla, Godzilla sama sekali tidak mempan di bom, bahkan sama bom atom. Justru bom atom malah membuat Godzilla semakin kuat karena Godzilla adalah entitas yang menyerap energi nuklir sebagai sumber kekuatannya dan juga sumber regenerasi luar biasa pada tubuhnya. Sehingga dengan ini, perang nuklir tidak akan membuat Godzilla mati, tapi justru membuat dia senang karena banyak makanan. Memang pada beberapa penceritaan, sebenarnya efek ledakan bom atom ini akan membuat Godzilla terluka parah. Namun setelah itu dia akan mengalami mutasi karena radiasi bom atom tersebut. Sehingga dia adalah entitas yang sangat sulit dimusnahkan. Godzilla akan bertahan hidup di tengah-tengah perang nuklir. Lalu bagaimana soal peran Godzilla sebagai penyeimbang ekosistem bumi yang harus dihadapkan sama manusia-manusia brutal yang menyebabkan perang nuklir sehingga bumi rusak? Jadi di beberapa franchise Godzilla, Godzilla memang menjadi simbol penyeimbang bumi sehingga dia akan memusnahkan apapun yang seharusnya tidak ada di bumi. Mulai dari kaiju-kaiju jahat hingga teknologi-teknologi yang dirasanya akan mengancam kehidupan di bumi. Contohnya seperti Godzilla Monsterverse. Karena dia memiliki insting yang sangat peka terhadap perilaku para Titan di bumi, dia pernah menolong Behemoth yang hendak dimangsa oleh Amhuluk.
Ketika itu, insting Godzilla merasakan bahwa kedua Titan itu sedang bertarung, sehingga dia langsung menghampiri keduanya untuk menyingkirkan Amhuluk dari Behemoth. Karena Godzilla merasa Behemoth adalah Titan yang baik untuk bumi. Setiap dia melangkah, Behemoth akan mengubah wilayah yang dia lalui menjadi lebih hijau karena unsur radiasi baik yang dia bawa. Selain itu, Godzilla juga merasakan apa yang sedang orang-orang Apex Cybernetics buat di markas mereka, sehingga dia menghancurkan perusahaan itu. Kemudian Godzilla juga bertarung dengan Mechagodzilla yang saat itu muncul di Hong Kong. Semua itu dia lakukan untuk memusnahkan segala sesuatu yang seharusnya tidak ada di bumi. Contoh paling luar biasanya ada di film trilogi Godzilla anime, yang dimana Godzilla benar-benar berhasil menguasai bumi dan mengusir peradaban manusia ke luar angkasa. Bumi pun kembali menjadi hijau di tangan Godzilla tanpa ada campur tangan teknologi. Dengan demikian, walaupun Godzilla menyerap radiasi sebagai sumber energinya, namun dia akan tetap membenci teknologi bom atom karena berperan sebagai perusak kehidupan di bumi. Godzilla nampaknya juga tidak segan-segan akan memusnahkan umat manusia jika perang bom atom benar-benar terjadi. Sehingga Godzilla benar-benar akan memusnahkan virus yang sebenarnya, yang selama ini menginfeksi bumi, yaitu kita, manusia. Namun, kalau kita mengacu pada sosok Godzilla Monsterverse, ada satu kelemahan Godzilla yang banyak fans lupakan. Jadi di film Godzilla 2014, ketika Godzilla muncul di Hawaii untuk melawan Muto, Godzilla tidak bisa menggunakan napas atomnya sama sekali. Karena apa? Karena Muto baru saja mengempaskan gelombang EMP atau Electromagnetic Pulse dari kakinya yang mengakibatkan listrik di wilayah tersebut mati total. Dan efek EMP ini juga mempengaruhi napas atom Godzilla. Dia tidak bisa menggunakan napas atomnya karena listrik pemicu yang ada di dorsalnya juga ikutan mati, guys. Nah, gelombang EMP ini juga ada pada bom atom. Bom atom akan mengempaskan gelombang EMP yang sangat dahsyat sehingga apapun benda yang bermuatan listrik akan mati. Sehingga kalau mengacu pada Godzilla Monsterverse, Godzilla hanya akan menggunakan kemampuan taktisnya untuk mengamuk kepada manusia-manusia yang berperang, bukan menggunakan napas atomnya. Karena perang nuklir ini akan menyebabkan napas atom Godzilla tidak berfungsi lagi, guys. Gelombang EMP pada bom atom ini pernah dikemukakan oleh Albert Einstein, yang dimana dia berkata bahwa pada Perang Dunia Keempat mungkin saja manusia akan kembali menggunakan pedang, batu, panah, dan tombak. Karena apa? Karena Perang Dunia Ketiga yang dimana manusia menggunakan bom atom akan menyebabkan listrik di muka bumi hilang, sehingga manusia tidak akan bisa membangun teknologi lagi. Kehidupan manusia akan kembali ke nol. Nah, dari sinilah Godzilla bisa tenang mengetahui manusia tidak memiliki teknologi lagi. Namun di saat bersamaan, dia tidak bisa menggunakan napas atomnya. Bagaimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.